warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara peringatan Isra Mi'raj ini. Untuk mengawali acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan susunan acara. Yang pertama, sambutan-sambutan ceramah oleh Bapak Muhammad Nur Cahyo, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutupan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia. Kepada Ikmawati Nada Fijri Nabila, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Tati Aslihah, SPD MPDI, Pembina IPM Mr. Aha Misbahul Munir, Ustadz Muhammad Nur Cahyo, dan para Bapak Ibu guru serta semua siswa yang hadir dalam acara Isra Mi'raj hari ini. Di sini saya selaku Ketua Panitia Acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru dan semua siswa yang sudah hadir dalam acara Isra Mi'raj hari ini. Saya berharap sebagai Ketua Panitia Acara dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Selaku Ketua Panitia, saya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam acara. Akhir kata, nun wal kolami turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nada Fijri Nabila. Lalu selanjutnya dilanjutkan sambutan oleh Bapak Aha Misbahul Munir selaku kesiswaan SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Kepada Bapak Aha Misbahul Munir kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta semuanya anak-anak untuk dihidupkan kameranya. Semuanya yang belum menghidupkan kamera segera dihidupkan, dan suaranya jika ada yang memberikan sambutan di mute ya anak-anak biar enggak masuk. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, Ibu Tati Aslihah, SPD MPDI. Yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir di Microsoft Team dalam rangka Isra Mi'raj, yang juga sangat saya hormati, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Singkat saja, di sini Pak A hanya ingin menyampaikan 2 poin aja. Yang pertama, terima kasih, dan yang kedua, mohon maaf. Terima kasih pertama saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah support dan membantu untuk merealisasikan atas terselenggaranya
Isra Mi'raj ini, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tati Aslihah dan jajarannya. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia. Alhamdulillah, adik-adik panitia ini sudah berusaha mulai kemarin. Saya sangat bangga kepada anak-anak ITM yang sudah merealisasikan acara Isra Mi'raj ini. Dan yang ketiga, saya berterima kasih kepada teman-teman atau anak-anak SMA Muhammadiyah 7 yang sudah hadir, khususnya yang mengikuti acara nanti adalah acara lomba ya, yang sudah berkenan mengikuti acara lomba. Ini terima kasih dari saya, dan mohon maaf, hanya mohon maafnya satu, yaitu mohon maaf jika memang acara Isra Mi'raj ini merasa terlalu singkat ya. Ada yang bilang, kok dadak Pak gitu ya. Ya sebenarnya ini hanya masalah teknis saja. Mungkin kedepannya kita akan lebih optimal lagi, karena insya Allah virus corona ini tidak akan ada ya. Maksudnya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi dan kita bisa offline, bisa bertemu secara offline. Dan pesan dari Pak A kepada teman-teman atau anak-anak SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yaitu bahwasannya dengan adanya momen atau peringatan Isra Mi'raj ini bisa memperkuat amalan kita akan kewajiban sholat 5 waktu. Karena adanya Isra Mi'raj ini kita bisa mendapatkan atau kewajiban-kewajiban yaitu berupa sholat 5 waktu. Ini yang pesan dari Pak A. Adapun yang terakhir, Pak A mempunyai pantun nih buat adik-adik semuanya, buat anak-anak SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, yaitu pantunnya buah delima, buah nangka, buah semangka, buah pisang. Itulah nama-nama buah, ya gitu katanya. Ya mohon maaf. Ini. Oke, terima kasih dari saya sebagai pembina dan sekaligus wakil kesiswaan. Mohon maaf semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mati guys. Terima kasih atas sambutannya oleh Bapak Aha Misbahul Munir. Kemudian sambutan yang terakhir yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Surabaya, Ibu Tati Aslihah MPDI, kami persilahkan. Terima kasih waktunya. Bisa didengar ya suara saya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Pertama kita ucapkan terima kasih ya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, terkhususnya pembina IPM Bapak Misbahul Munir. Ini gara-gara jobnya Ustadz Munir ini jadi agak nervous ini Pak Munir. Yang kedua, Ustadz kita yang saya banggakan yaitu Bapak Nur Cahyo, serta anak-anak sekalian yang Ibu sayangi. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu walaupun di media daring seperti ini. Selalu apa itu anak-anak yang kalian peringati pada pagi hari ini yaitu perjalanan dahsyat dari seorang Rasul Muhammad SAW melalui Isra dan Mi'rajnya anak ya. Itu bukan perjalanan yang biasa. Pasti banyak makna yang bisa kita petik anak-anak. Peristiwa dahsyat yang dialami oleh Rasulullah Muhammad yang termasuk manusia pilihan dari Allah yang diundang langsung oleh Allah untuk menuju ke suatu tempat yang mulia yang agung namanya Sidratul Muntaha. Apa hikmah yang bisa kita petik anak-anak? Tentunya nanti Ustadz Cahyo akan mengulas lebih dalam lagi. Hikmahnya apa? Isra dan Mi'raj
perjalanan Rasulullah Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid, saat itu Rasulullah dihibur oleh Allah dari kesedihan-kesedihannya. Tentunya kita feedbackkan ke dalam diri kita sebagai hamba Allah, bahwa segala permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akan kembalikan, kita muarakan kepada Allah sebagai Sang Khalik. Isra dan Mi'raj anak-anak adalah peristiwa undangan langsung terhadap Rasulullah Muhammad untuk menerima perintah sholat. Jadi, sholat adalah filter utama dari segala perbuatan manusia. Ingat, kalau sholatnya baik, maka insya Allah segala perbuatan itu akan baik pula. Anak-anak sekalian, tentunya peristiwa ini harus kita ambil hikmah. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bagaimana kita ini mengambil hikmah dari itu? Kita harus bertanya pada diri kita, apakah sholat saya ini sudah benar? Apakah ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan ini sudah benar? Ataukah diterima oleh Allah ataukah ditolak? Pertanyaan itu yang harus selalu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Jadi, Bu Tati berharap Isra dan Mi'raj yang kita peringati pada pagi hari ini bukan hanya seremonial belaka, tapi kita harus mengambil momentum yang baik, hikmah yang baik untuk diri kita. Feedbacknya terhadap diri kita itu apa? Harapan Bu Tati, kualitas ibadah kita harus selalu kita perbaiki. Jadi nanti insya Allah Ustadz Cahyo akan mengulas lebih dalam lagi. Harapannya Bu Tati, sekalian anak-anak silakan berisra dan mi'raj dan ambil hikmah dari peristiwa ini. Terima kasih atas waktunya. Bu Tati akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya ceramah oleh Bapak Muhammad Nur Cahyo. Kepada Bapak Muhammad Nur Cahyo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama,
para kiai, para asatidz yang sama-sama kita taati fatwa-fatwanya. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tati Aslihah SPD MPDI yang sama-sama kita muliakan. Bapak dan Ibu Guru pendidik dan pengajar SMA Muhammadiyah 7 Surabaya yang sama-sama kita hormati. Tukang operator itu penting juga. Kalau karena operator tidak bisa ini tadi. Yang sama-sama kita hormati pula, dan tak lupa siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, yang pertama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat, karena atas limpahan hidayah, karena atas limpahan nikmatnya, baik nikmat jasmaniyah maupun nikmat rohaniyah, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun virtual ya, walaupun lewat laptop, ada yang lewat HP, dalam keadaan sihah wal afiyah. Dengan harapan dan doa semoga pertemuan kita di pagi yang setengah siang ini dicatat sebagai amalan sholihah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnya sampai detik ini, sampai hari ini, kita masih diberikan ilmu tentang ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, yakni ad-dinul Islam. Para ibu guru yang kami hormati dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini apa ya? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tati semua itu. Jadi saya sambutan ya. Tadi isinya sudah disampaikan oleh Bu Tati. Jadi saya di sini mungkin ganti saya yang sambutan. Tadi Bu Tati yang sudah ceramah. Waktu saya berapa menit atau berapa jam ini? Minimal 30 panitia. Minimal 30 Pak. Minimal 30. Minimal 30 ya. Kalau saya khutbah Jumat biasanya tulisannya maksimal 20 menit begitu. 30 menit Ustaz. Oh, minimal 30 menit. Nah, sudah dibahas Bu Tati ya, berarti berkurang. Ya, oke anak-anak. Kita itu saja ya, sersan, serius tapi santai. Kalau aku serius-serius ya, kalau saya serius-serius bahasanya pakai bahasa Indonesia formal, buat tadi khutbah Jumat ya, tadi khutbah Jumat. Ya kita serius tapi santai. Oke. Sebelum saya membahas yang namanya Isra dan Mi'raj sesuai dengan temanya ini apa ini? Semangat Isra Mi'raj untuk membentuk generasi milenial yang cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. EQ-nya, bahasa Inggrisnya apa Pak? IQ-nya cerdas, EQ-nya cerdas, SQ-nya juga cerdas. Oke, sebelum saya membahas Isra Mi'raj, dalam Al-Quran Allah berfirman, saya seperti ngajar saja ya biasa. Allah berfirman dalam juz 10. Yang kalau tidak percaya musuh Pak juz 10 silakan dibaca Qurannya, biar dibaca Qurannya ya. Suka saya kalau tidak percaya. Kalau percaya nggak sampean nggak moco. Jangan percaya, biar sampean baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun. Terjemahan secara teks seperti ini. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan, ya, inna iddatas syuhur, sesungguhnya hitungan bulan, indallahi, di sisi Allah, 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi jangan dikira 12 bulan ini ciptaannya orang barat, orang Yunani yang menciptakan tanggalan bulan Masehi itu ada 12. Tapi Allah jauh sebelum itu sudah menetapkan dalam kitabnya yaitu Al-Quran bahwa bulan nanti ada 12 bulan. Itna asyara syahran fi kitabillah, dan itu sudah dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang mana Allah menetapkan itu ketika Allah juga menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum orang Barat, orang Yunani menggunakan tanggalan ini Masehi itu ya, Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran. Minha arba'atun hurum. Ya, ini yang kita garis bawahi, kita lingkarilah. Nek garis bawah wis biasa kita lingkari. Minha arba'atun hurum, di antara itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu tafsir dikatakan alasun mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan 1 bulannya yaitu yang sedang kita peringati, yaitu bulan Rajab. Walaupun bulan Rajabnya sudah lewat ya, ini peringatan Isra Mi'rajnya. Ada apa dengan bulan Rajab? Kok sampai dimuliakan oleh Allah, sampai diabadikan dalam Al-Quran, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di bulan Rajab ada peristiwa yang luar biasa, ada peristiwa yang dahsyat, ada peristiwa yang sangat istimewa. Bersamaan dengan itu juga Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika pada bulan Rajab kita disuruh memperbanyak amal-amal kebaikan. Contohnya membaca Quran. Ya. Jadi ketika bulan Rajab, Rasulullah itu selain peristiwa yang besar ini, yang kita peringati ini, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amalan kebaikan. Membaca Al-Quran contohnya, bersedekah, berzikir, beristighfar, berdoa kepada Allah, ataupun berpuasa, boleh. Makanya Rasulullah bersabda, perbanyak doa. Doanya seperti apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu yang Rasulullah untuk memperbanyak. Doa-doa seperti itu kita perbanyak. Setelah sholat kita berdoa, sholat sunnah juga berdoa, sholat wajib juga berdoa, kapanpun kita berdoa agar di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini kita diberkahi Allah dan kita disampaikan pada bulan Ramadan, insya Allah yang akan kita laksanakan pada bulan April besok. Selain amalan-amalan yang baik itu, pada bulan Rajab terjadi peristiwa yang saya katakan tadi, yang katanya kepala sekolah, peristiwa yang dahsyat, yang maha dahsyat, ya, yang luar biasa, yaitu disebut dengan Isra dan Mi'raj.
sudah terkenal insya Allah ayatnya. Kalian sebagai murid SMA Muhammadiyah 7, lebih-lebih sebagai orang Islam harus tahu dalil daripada perjalanan Rasulullah yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Ya. Apa dalilnya? Harus tahu. Harus tahu. Ayo coba siapa yang berani membaca dalil tentang Isra Mi'raj. Kalau ada yang tahu nanti saya bilangkan ke guru bahasa Arabnya agar nilainya diberikan nilai yang baik. Silakan. Saya Pak. Silakan. Download dulu. Jangan buka Google. Jangan dibuka googlingnya, harus hafal. Siapa yang bisa angkat tangan. Nanti ada door prize-nya dari Mr. A. Ada bonus pastinya. Ya mungkin bonus terima kasih atau apa gitu. Saya Pak. Ya. Kalau Pak A enggak perlu karena mungkin sudah kadaluarsa saya. Yang masih milenial saja. Ini kan membahas tentang tema untuk anak milenial. Nah, kalau guru-gurunya sudah tidak milenial, ya. Silakan, ada anak-anak. Nah ini loh, ketika begini nih kendalanya. Kalau bukan ceramah sebenarnya saya ini, ya mengisi acara Isra Mi'raj tapi dengan online ya begini nih, ngomong-ngomong dewe, ya. Ada gak belum nyauti. Coba kalau kita offline tatap muka, insya Allah bisa kita sambil interaksi begitu. Kalau begini kan sampai ada interaksi. Ada yang mau jawab tadi Pak? Ada, siapa? Ayo silakan. Suaranya, tunjukkan kejantananmu, ayo. Yang laki-laki. Nah, bisa ya? Tidak ada, kalau tidak ada nanti saya jawab sendiri. Untuk mempersingkat waktu. Oke. Dalilnya, biar sampean tahu, dalilnya, ya, dalil untuk Isra Mi'raj yaitu tadi. Juz 15, surat Al-Isra, ayat yang pertama. Halo, saya silakan buka Qurannya bisa. Alam nasra laka sadrak. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nah, itu insya Allah kalau peristiwa dari perjalanan Rasulullah, ya, perjalanan Isra dan Mi'rajnya, sampai sering mendengarkan ceramah, sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan kajian-kajian tentang perjalanan Rasulullah. Tapi saya tidak banyak membahas ke sana, tapi membahas pesan apa yang bisa kita ambil pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pesannya. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu meninggalkan pesan kepada kita. Tidak hanya sebuah perjalanan yang pokoknya perjalanan, enggak, ada pesan yang sangat istimewa yang ditinggalkan kepada kita. Ini yang sesuai yang saya pahami. Pesan yang pertama atau hikmah lah kalau bahasanya Ibu Kepala Sekolah tadi, hikmah, ya. Hikmah yang dapat kita ambil pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang pertama adalah sebagai hiburan Rasulullah. Iya, sebagai hiburan. Unik, Rasulullah ini juga butuh hiburan, sebagai hiburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa sebagai hiburan? Ya, sebagai hiburan. Kita simak saja ya. Rasulullah pada waktu itu di bulan Rajab ini beliau sangat sedih. Sangat sedih. Kenapa Pak kok sedih? Karena Rasulullah ditinggal orang yang dicintai. Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib dan ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra.
Nah, pertanyaan yang besar, jangan sampean kira sedihnya Rasulullah karena ditinggal istrinya. Enggak, itu sampean. Kita semua kalau ditinggal pacari sedih ya kita itu. Kalau Rasulullah bukan karena ditinggal istrinya meninggal, enggak. Kesedihan Rasulullah kenapa kok sampai sedih? Sampai tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ternyata menurut ulama Rasulullah sedih itu bukan karena ditinggal istrinya wafat, bukan karena ditinggal pamannya yang wafat. Karena apa? Karena dua orang ini adalah pilar yang bisa membantu perjuangan Rasulullah untuk mendakwahkan Islam. Di situ sedihnya, tidak ada yang bantu saya ini, tidak ada yang bantu lagi. Ditinggal orang yang tercinta. Beda dengan kita. Nah, tinggal pacaring nulis galau kak sekolah. Mari ngono curhat nang ibu BKI, ngono ya. Ibu BKI dewe yang gak tahu pacaran, ya bingung. Nah begitu, itu bedanya. Kalau kita sedihnya karena ditinggal pacar, karena nafsu kalau kita sedihnya. Kalau Rasulullah bukan karena itu, karena menghambat perjalanan dakwah Islam. Iya. Sampai makanya Allah mengutus malaikat Jibril. Pada suatu hari Rasulullah ini berada di rumahnya Hindun, sepupunya. Nah, kalau terkenalnya biasa Ummu Hani. Tidur pada malam hari dijemput malaikat Jibril. Makanya para ulama berpendapat ada yang mengatakan perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ruh saja. Ada yang mengatakan jasad, ada yang mengatakan ruh dan jasadnya. Itu tidak perlu diperdebatkan karena ikhtilaf sejarah, tidak ada yang memang dulu tidak dibukukan oleh para sahabat. Yang paling penting adalah hikmah dari perjalanan Rasulullah ketika di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari malaikat Jibril datang ke Rasulullah sebelum melakukan perjalanan, dicuci dulu ya. Nah, mulai dari Masjidil Haram seperti ayat yang saya sebutkan, subhanalladzi asra. Coba, subhanalladzi asra, maha suci Allah, zat yang memperjalankan. Kita tidak boleh berpikir Isra dan Mi'raj itu kok bisa satu hari satu malam, tidak boleh. Karena ini lafaz ini dalam Al-Qur'an ini menggunakan asra, memperjalankan. Allah yang memperjalankan, bukan Rasulullah yang berjalan. Allah yang memperjalankan. Ya, jadi kalau Allah yang memperjalankan, maka kita tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Kita harus yakin saja karena Allah itu kun fayakun. Kalau jadi ya jadi. Makanya nanti hikmah ini bisa kita cakup sesuai dengan tema. Anak-anak ini cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritualnya. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jaraknya kira-kira 1240 kilo. Loh Pak, kok tahu Pak? Apa sampean tahu ke sana? Ya belum tahu, aku ya belum tahu Rek. Ini info dari teman saya yang ada di sana. Kalau saya sendiri belum pernah ke sana. Ya. Jadi saya mengatakan ini karena info dari teman saya ke sana. Kalau pakai onta kira-kira 1 bulan, 2 bulan. Kalau pakai bis bisa 2 hari, 3 hari. Kalau pakai pesawat 2 jaman. Nah itu ya. Artinya peristiwa ini, perjalanan Isra ini, perjalanan Nabi Muhammad ke Masjidil Muharram sampai ke Masjid Aqsa, ini sebenarnya kalau zaman sekarang butuh waktu 2 jam naik pesawat. Hanya saja itu pesawatnya bukan pesawat Garuda, Citylink atau apa itu. Tapi pesawatnya adalah buruk, dan kita tidak boleh membayangkan buruk. Oh Pak, buruk itu kok jaran Pak ya? Atau lebih kecil dari jaran, lebih besar dari keledai. Tidak boleh. Itu hanya syariatnya Allah saja, sunnatullahnya saja. Bahwa orang perjalanan itu biar Nabi Muhammad bukan dikatakan pesulap ya, hilang celing, hilang gitu, enggak. Itu syariatnya saja. Bahwa orang perjalanan itu membutuhkan alat transportasi. Yang mana bahkan sampai sekarang jadi
ada pesawat. Itu artinya apa? Menandakan bahwa perjalanan Isra-nya Rasulullah itu mengandung makna kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual. Yang artinya di masa sekarang bisa kita logikakan. Gitu ya. Bisa kita logikakan. Kalau dulu yang tidak bisa diterima, dan kita tidak boleh menghina yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab tidak percaya dengan adanya itu, tidak boleh dihina. Kalau dulu banyak yang tidak rasional, tidak logika, karena kok iso perjalanan rono saya, karena tidak ada pesawat. Kalau sekarang pasti bisa kita terima oleh akal sehat kita. Ya. Sebagai hiburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedih diperjalankan. Ya. Setelah itu Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Mi'raj adalah perjalanan vertikal ke atas menuju Sidratil Muntaha, tempat yang paling mulia, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hikmah yang bisa kita ambil ya. Kalau kita sedih, ya, ini nanti ada hubungannya kenapa kok diperjalankannya itu malam hari tidak siang hari. Ini kalau kita sedih ya. Kalau kita sedih, jangan berharap kepada manusia. Kalau kita sedih, coba kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dicontohkan pada kejadian Isra dan Mi'raj ini. Rasulullah ketika sedih diperjalankannya bukan malah hiburannya apa, malah diperjalankan sing gak masuk akal. Sampai Sidratil Muntaha. Di situ nanti ketemu Allah. Bahkan di situ endingnya mendapatkan perintah sholat. Jadi kesedihan itu kalau kita sedih, coba jangan berharap kepada manusia. Taruh manusia, maka kita berdoa kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan kesedihan kita akan hilang. Yang pertama menghibur ya, Rasulullah diperjalankan itu hiburan. Jadi biar Rasulullah tidak mengingat masalah duniawi itu tadi, ditinggal istrinya dan pamannya. Biar ininya fresh. Jadi Rasulullah diinstal ulang nanti ya, diinstal ulang. Bahkan sebelum perjalanan itu Rasulullah dibelah hatinya dibelah, diumbah sampai air zam-zam, sampai malaikat Jibril. Jangan dibayangkan ngumbai kayak ngumbah kelambi. Yang ngumbai tidak tahu gimana malaikat Jibril. Kalau sekarang pasti rasional, dibelah, dioperasi, diumbah ya. Kalau dulu ya malaikat Jibril ya itu bahasa secara teks. Kalau secara kiasan adalah dibersihkan hatinya. Karena mau melakukan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Oke. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah menghibur Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam lafaz firman Allah yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi, menjalankan kepada hambanya, tidak menggunakan lafaz Rasul Allah. Jadi dalam Al-Quran ini tidak mengatakan begini, Maha Suci zat yang menjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil, tidak, tapi menjalankan hambanya. Apa dibalik itu kok sampai di situ dikatakan hamba? Ternyata derajat yang paling tinggi seorang manusia adalah ketika manusia itu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba sebagai hamba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan kata Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menghamba kepada Aku. Maka bagaimanapun tingkat pangkat kita, setinggi apapun presiden atau apapun pangkat kita, itu tidak ada artinya bagi Allah kalau tidak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses penghambaan inilah yang didapatkan Rasulullah pada waktu Isra dan Mi'raj. Apa itu? Yaitu sholat. Sholat itu penghambaan. Semua orang di level apapun pasti sholatnya sama. Pejabat, presiden, Kak Presiden, ya.
tukang sayur sampai insinyur, ya, tukang apalagi sampai pejabat yang paling tinggi, sholatnya sama, modelnya juga sama, penghambaan kepada Allah juga sama. Makanya derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah penghambaan kita sebagai manusia kepada Sang Khalik pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya ayat ini. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah itu pada malam hari. Ya, ada apa kok pada malam hari, Pak? Awan aja, enak awan. Kalau secara logika, secara rasional, kalau kita pikir ya, nek ini kan sepi, jalan sepi. Berarti katakan mobil belayu bauan termasuk 140 itu los, kan begitu ya, di perjalanan pada waktu malam hari. Ada apa kok Allah memperjalankan Rasulullah pada malam hari? Padahal kan singkat banget. Ternyata pada malam hari itu, kalau secara teks kita membaca malam, yes, malam itu singkat sekali. Tapi kalau kita pikir makna yang terkandung pada malam hari itu banyak sekali. Di situ ada kegelapan, ada keheningan. Keheningan itu akan menciptakan kekhusyuan. Kekhusyuan akan menciptakan pada rasa kepasrahan. Maka tidak heran perintah Allah itu banyak yang di malam hari. Sholat pun yang diperintahkan Allah yang 3 ada malam hari, yang 2 di siang hari. Dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di pertengahan malam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Sholat tahajud. Sholat yang kita yakini bahwa keistimewaannya yang luar biasa, diperintahkan pada waktu malam hari. Sholat tarawih di bulan yang sangat suci, bulan Ramadan, ya, itu juga dilaksanakan pada malam hari. Tidak ada yang melaksanakan siang hari. Sholat witir juga begitu pada malam hari. Bahkan Rasulullah ketika mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga pada malam hari. Jadi waktu malam itu adalah waktu yang paling istimewa, waktu yang paling tepat untuk melatih spiritual kita, melatih hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malam yang paling baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang namanya siang Lailatul Qadar. Adanya adalah malam Lailatul Qadar. Oh boy, apapun itu enak bengi. Coba Bapak Ibu guru Pak AA, gimana Pak AA? Apapun itu enak malam. Ya Kak Koko, khusyuk apapun itu, lebih ya. Sampean coba anak-anak ngegame siang malam, siang sama malam enak mana? Enak malam. Apapun kegiatan kita itu malam hari adalah yang paling enak. Jadi disitulah kenapa Allah memperjalankan Rasulullah pada malam hari. Karena di malam hari itu banyak manusia yang bertobat karena dosa yang kelam, karena dosa-dosa yang lalu. Mereka bisa bermuhasabah, introspeksi diri ketika malam hari, tidak mungkin siang. Karena Allah menjadikan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Nah, kalau siang hari Allah menjadikan sebagai penghidupan. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang apapun itulah. Kalau malam hari
diberikan sebagai selimut, dibahasa sebagai pakaian. Di situ hening, menciptakan kekhusyuan. Bahkan ketika kita ibadah sholat di malam hari itu lebih baik, karena banyak orang yang tertidur sedangkan kita ibadah kepada Allah. Nah, begitu. Makanya di dalam Al-Quran Allah memperjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu pada malam hari. Oke. Selanjutnya, hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai ujian bagi orang Islam, bagi orang yang beriman pada waktu itu. Karena ketika Rasulullah habis Isra dan Mi'raj, setelah Isra dan Mi'raj terus dideklarasikan, diumumkan, saya habis perjalanan dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha dalam waktu yang singkat 1 malam. Apa kata orang kafir Quraisy? Wah, ini Nabi Muhammad ini. Maka mereka lebih bergejolak lagi menjadi-jadi untuk menghina Rasulullah. Wah, kesempatan ini kayak ngilokno iki. Wah, masuk akal. Hanya 1 orang yang yakin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kejadian Isra dan Mi'raj. Siapakah itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, makanya dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu adalah orang yang pertama kali, as-sabiqunal awwalun. Bakar itu artinya pagi-pagi meruput, pagi-pagi mengatakan, Rasul, saya tetap percaya kepada engkau, saya tetap iman kepada engkau bahwa engkau adalah Rasul, utusan Allah. Walaupun engkau bercerita yang tidak masuk akal pun, saya akan tetap percaya. Nah, itu maka dia diberikan gelar yang namanya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita tidak boleh menghina Abu Lahab, Abu Jahal yang pada waktu itu tidak iman kepada Rasulullah. Karena apa kok tidak boleh, Pak? Ya, jangan dihina. Belum tentu posisi kita, ya kita sekarang tinggal enaknya saja, tinggal menjalankan saja ajaran Islam. Kalau posisi kita dulu ketika hidup di zaman Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad setelah Isra terus mengumumkan seperti itu, apakah kita bisa menerima secara akal? Jangan-jangan kita lebih hina daripada Abu Lahab, ngiloknoe luweh nemen timbang Abu Lahab. Jangan-jangan seperti itu. Makanya kita tidak boleh menghina yang berlebihan kepada Abu Lahab, karena belum tentu kita sendiri pada waktu dulu, andaikan kita diciptakan pada zamannya Nabi Muhammad, kita iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, nah ini waktunya ya, mungkin waktunya sedikit. Yang terakhir adalah peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung pesan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yaitu adalah perintah sholat. Perintah sholat. Tapi sebelum saya menjelaskan perintah sholat, kalau kita balik ke Al-Quran, tadi surat Al-Isra, ternyata Al-Isra itu diapit oleh 2 surat. Surat An-Nahl dengan surat Al-Kahfi. Dan itu terletak pada pertengahan juz yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata An-Nahl ini kalau kita teliti, surat yang memberikan pelajaran kepada kita sebagai manusia harus IQ-nya, intelektual, kecerdasan intelektual. Surah ini menggambarkan kecerdasan intelektual karena dia membahas tentang lebah. Lebah ya, kalau kita tahu lebah, tawon. Tawon itu kalau dalam Al-Quran mengandung madunya, itu mengandung obat yang, dan diteliti juga betul. Maka ini termasuk kecerdasan intelektual. Al-Isra, setelah Al-Isra adalah Al-Kahfi. Al-Kahfi ini adalah cerita Nabi Khidir, Nabi Musa, dan juga
Dzulkarnain. Di situ merupakan ayat-ayatnya mengandung pesan kecerdasan spiritual. Coba kalau kisah-kisahnya kita bongkar semua, Nabi Khidir dan Nabi Musa itu semuanya kecerdasan spiritual. La al-Isra yang mengandung kecerdasan emosional. Karena Rasulullah ketika sedih dihibur, diperjalankan, bersamaan dengan hiburan itu Rasulullah mendapatkan tugas amanat yang sangat berat. Yaitu apa tugasnya? Yaitu sholat. Hiburannya Rasulullah bisa jalan-jalan, ketemu para nabi, menjadi imamnya para nabi, bisa melihat sampai Sidratil Muntaha. Tapi bersamaan dengan hal itu Rasulullah mendapatkan pesan, mendapatkan perintah yang amat berat, yakni sholat. Dan itu sampai sekarang kita lakukan, perintah yang tidak bisa yang tidak bisa ditawar lagi. Ibadah yang wajib Allah semuanya memerintahkan lewat Al-Quran. Puasa Allah perintahkan lewat Quran. Haji Allah perintahkan lewat Quran. Zakat Allah perintahkan lewat Quran. Sedekah Allah perintahkan lewat Quran. Berbuat baik kepada orang lain Allah perintahkan lewat Quran, tapi tidak dengan sholat. Sholat tidak hanya diperintahkan lewat Quran, tapi langsung Allah panggil Rasulullah untuk menghadapnya. Artinya apa? Bagaimanapun posisi kita, dalam keadaan sakit, tidak sakit, tua, muda, kecil, besar, perempuan, laki-laki, semuanya diwajibkan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, miring, tidur. Kalau tidak bisa tidur, nggak bisa gerak semuanya, isyarat. Kalau nggak bisa isyarat, ya maka disolatilah. Itu perintah sholat. Saking pentingnya sholat, sampai Rasulullah dipanggil. Jadi ini skenario. Sajane intine ku Isra Mi'raj nek kate ngongkon, Rasulullah perintah sholat, tapi di skenario oleh Allah. Gitu. Allah kan maha skenario. Maha sutradara, Allah juga maha seperti itu, bisa mengatur perjalanan seperti perfilman. Biar tidak moro-moro diangkat perintah sholat, tidak ada peristiwa yang mengikutinya. Bahkan Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab sesuai yang dikatakan oleh ibu kepala sekolah, sholat tadi. Yang pertama dihisab besok ketika hari kiamat adalah sholat kita. Dan sebagai siswa, mumpung masih siswa, jangan berpikiran wah nomai kurung tuwek menenek tuwek tobat. Dojo ngono saiki arek enom sing mati dhisik kok. Iya. Anake nunggoi bapake loro nang rumah sakit. Lorone ulan-ulanan. Sing mati duduk bapake, anake. Kesel nunggoi sampai mati. Sing loro ditunggoi gak mati-mati. Jadi mati itu adalah rahasia Allah. Maka kita jangan berpikir nanti sholatnya ketika kita tua. Jangan. Ya, sholat mulai sekarang masih muda, sholat. Maka Rasulullah mengatakan ibadahnya orang muda itu lebih bagus daripada ibadah orang yang sudah tua. Kalau orang tua ibadah itu biasa. Wis tua terus tobat, sholat, maca Quran sudah biasa sekali karena dia sudah merasa dirinya mau kembali kepada Allah. Tapi kalau kita yang muda, insya Allah derajat kita di sisi Allah akan tinggi. Kalau kita mau, si enom rek sregep sholate, si enom rek sregep maca Qur'ane, kan begitu. Kau nek sampean tuwek, ayo wis tuwek wis biasa, wis tuwek kok. Wis tuwek lumrah jane suwayahe balik. Kan begitu. Makanya Rasulullah itu suka yang kalau umatnya yang syubhan, yang masih muda, giat ibadah itu lebih dicintai daripada yang tua. Yang tua sudah biasa sholat. Bahkan
Di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan pesan peringatan yang sangat keras. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini rumus. Sesungguhnya sholat itu mencegah kepada perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya apa? Kalau sholat kita bagus, maka hasil outputnya, hablum minan nasnya bagus. Muamalah dengan manusianya bagus, perilakunya bagus. Kalau sholat kita bagus, kalau sholat kita pokoknya sholat, ya makanya banyak sholat ya nyolong yo tuh kan ada, sholat juga iya minuman keras iya, sholat juga iya suka mencaci maki iya. Artinya apa? Itu yang dipertanyakan adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya dia? Kok sampai dia perilakunya, hasilnya kok tidak baik. Makanya sholat 5 waktu ini yang harus menjaga. Oh, walaupun Pak sholat sunai, ojo mikir sunah sih. Yang penting 5 waktu dulu. Dijangkepi dhisik. Ya. Muga-muga dengan acara Isra Mi'raj ini semoga ya kita berdoa semua teman-teman yang belum sholat, yang belum sholat sama sekali diberikan hidayah nang sholat. Sing sholate bolong nang ditutupi sholate, ya. Karena itu sangat penting, beneran sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Dan agama kan tiang rek rubuh sampai goyah nanti. Makanya kasih tiang yang kuat, kasih tiang yang kuat, yaitu adalah sholat sesuai dengan shollu kama ra'aitumuni usolli, yang seperti diungkapkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sholat sesuai dengan anjuran dan perintah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan Rasulullah yang horizontal, ya. Isra tadi horizontal dari Masjidil Haram Makkah menuju Palestina Yerusalem itu merupakan adalah hablum, ikatan kita dengan manusia, ikatan kita dengan alam. Tapi ketika perjalanan ke vertikal adalah hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang dikatakan oleh Nabi, pesan kok gak kena rek iki oke sudah sinyalnya nyandet. Jadi pada peristiwa Isra Mi'raj ini memberi pelajaran bagi kita semuanya, baik para guru atau para murid lebih-lebih, itu untuk meningkatkan kecerdasan kita intelektual dan kecerdasan emosional dan juga lebih-lebih kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perjalanan dari Makkah ke Madinah, Makkah ke Yerusalem atau Baitul Maqdis itu bisa kita rasionalkan pada saat ini, yaitu ada pesawat. Perjalanan ke atas itu adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika Rasulullah sedih diberikan amanat yang sangat besar, yaitu kecerdasan emosional. Bagaimana ketika kita sedih mengatur kestabilan hati kita untuk pasrah kepada Allah, dan itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengatur emosional kita ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan sempit, gitu ya. Jadi kita sebagai bangsa zaman sekarang atau sebutannya milenial harus cerdas intelektualnya, juga cerdas spiritualnya, dan juga cerdas emosionalnya. Insya Allah kalau kita tiga-tiganya memiliki, akan imbang hidup kita, dan insya Allah nantinya akan mendapatkan fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Lebih-lebih waqina adzabannar. Kita dijauhkan dari api neraka. Dan kita berdoa kepada Allah semoga yang hadir di acara ini, di acara Isra Mi'raj ini semuanya diberikan kesempatan untuk bisa puasa Ramadan besok. Kita berdoa kepada Allah semoga yang hadir di acara Isra dan Mi'raj ini besok dan selamanya sholatnya lebih baik dan lebih baik. Sholatnya lebih berkualitas bukan kuantitas. Tidak boleh akeh-akehan sholat. Yang penting sedikit tapi kualitas. Gitu ya. Semoga kita juga berdoa kepada Allah yang hadir di majelis yang insya Allah barokah ini. Nanti kita di hadapan Allah ketika dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang keliru, yang salah, itu semata-mata pasti datangnya dari saya. Kalau ada yang benar, itu pasti datangnya dari Allah. Sebenarnya saya punya pantun kuis digawe Pak Aa mau. Pantune Pak Aa, buah nangka, buah manggis, buah delima, buah semangka, itulah nama buah-buahan, kan ngono. Itu saya sudah itu mau Pak saya pakai digawe Pak Aa dhisik. Pak iki nakalan. Ya, harusnya saya pakai itu. Gue tak ganti yang lain. Wah, kan tidak seru lagi untuk wah ini niru-niru Pak ini kan ngono. Ada yang begitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang pas atau bahasanya yang kadang bahasa Jawa, bahasa Indonesia kadang kasar ya tidak apa-apa karena memang saya adalah makhluk yang kasar ya, bukan makhluk halus. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum. Saya akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Cahyono. Kemudian setelah ceramah tadi, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Silahkan yang ingin bertanya langsung on mic saja dan on cam. Disebutkan nama dan kelas. Terima kasih. Pak, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Pak. Malam hari itu kayak muhasabah diri gitu loh Pak. Kayak sering nangis. Karena takut enggak di. Kok suaranya putus-putus ya? Saya kan sering di malam hari itu muhasabah diri kan Pak. Kadang sering juga nangis. Kalau sholat saya takut nggak diterima. Itu wajar apa enggak Pak? Oke, itu ya. Oke, ada yang bertanya Pak, saya ini di malam hari sering bermuhasabah dan saya sering nangis Pak, nangis entah sholat saya itu diterima atau tidak. Nah, begitu. Apakah itu wajar Pak? Ya. Setiap hari itu ya, setiap hari. Iya Pak, setiap hari Pak. Setiap hari, oke. Setiap hari. Ini bagus ya, muhasabah sampai nangis takut sholatnya tidak diterima. Padahal kita ini jangan memikirkan sholat diterima apa tidak. Yang penting kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sholat kita sholat saja. Urusan diterima atau tidak itu Allah. Kalau kita muhasabah setiap hari bagus, ya bagus.
Bahkan ada yang namanya sufi, diceritakan Rabi'atul Adawiyah itu setiap hari nangis kepada Allah. Kenapa sampai tidak sufi Rabi'atul Adawiyah perempuan ini sampai tidak menikah? Karena takut cintanya kepada Allah terganggu karena laki-laki. Jadi saya takut nanti Yusri Zafar Masyuri ini nangis terus engko moro-moro gak gelem nikah. Gelem nikah gara-gara wah saya takut ini Pak, saya takut saya belum nikah saja takut tidak diterima sholat saya, apalagi saya nikah. Saya takut tidak diterima lagi loh. Kan itu takutnya nanti gak gelem nikah bisa kan gitu ya. Bolehlah kita muhasabah sambil tapi ya itu tadi ada cerita Rabi'atul Adawiyah, orang sufi ini, wanita sufi tidak mau nikah karena itu. Setiap hari nangis untuk Allah, air matanya dikeluarkan untuk Allah, kecintaan kepada Allah, sampai tidak mau nikah, takut kecintaan dia kepada Allah terganggu, terbagi menjadi dua, yang dikasihkan kepada laki-laki, sampai begitu. Lagi yang saya takutkan Yusri Riza ini takut nanti belum nikah, saya takut Pak. Sholat saya malah gak diterima. Wah, ini susah gitu. Ya, susah gitu. Tapi bagus. Oke, gitu ya, Yusri Riza. Tidak apa-apa, muhasabah itu bagus. Muhasabah, tapi sambil dibenahi ya, jangan muhasabah toh, tapi tidak dibenahi, nanti itu tetap jadi momok nanti. Jadi muhasabah itu sambil belajar bagaimana sholat yang benar sesuai tuntunan, bagaimana wudhu yang benar sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Kan begitu. Yang penting adalah wudhu. Nah, saya yakin ini, makanya harusnya ada praktek wudhu. Wudhunya kalau tidak sah, ya sholatnya pasti tidak sah, itu syaratnya sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ketika ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ilas sholah, ketika kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum minal marafiq, dan tanganmu sampai siku-siku di atasnya. Ya, karena begini kan, itu penjelasannya panjang sebenarnya wudhu itu. Jadi sampai harus belajar lagi tentang wudhu, tanya kepada guru agamanya tentang wudhu, biar sholatnya sampai sah. Wa arjulan wamsahu biruusikum, dan usaplah rambutmu. Nah, beda, dalam wudhu itu ada basuh, ada usap, itu berbeda. Bukan kabeh dibasuh, kabeh diusap, enggak. Basuh dengan usap. Faghsilu wujuhakum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki ke atas. Itu apa namanya? Ada bukunya sendiri ya, pembahasan yang lebih lebar lagi, silakan. Jadi begitu wudhunya. Di Yusri Riza silakan, tidak apa-apa, setiap hari muhasabah bagus. Tapi muhasabah harus ada makhrajanya, solusi. Saya tadi begini, saya besok harus lebih baik. Karena Rasulullah mengatakan hari ini harus lebih baik. Itulah orang yang beruntung. Gitu nggih? Oke, yang lainnya monggo. Ya baiklah, sudah selesai karena sudah pukul 10. Terima kasih kepada Pak Muhammad Nur Cahyo telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman juga yang telah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan juga menyinggung. Saya Rizky Putri Ramadhani. Saya Karisa Anindya. Mohon undur diri. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.